Usai coret 7 pemain, TC Timnas U17 Indonesia bakal kedatangan 6 pemain diaspora baru. Enggan bicara target di Asian Games, Indra Syafri fokus membantu Sintayong terlebih dahulu. Inilah cara Indra Syafri boyong pemain abroad buat tampil di Asian Games 2023. Alasan Erick Thohir tunjuk Solo sebagai venue semifinal dan final Piala Dunia U17 2023. Profil Frank Wormuth, pendamping Bima Sakti di Timnas U17 Indonesia. Jordi Amat, sang kapten Johor Darul Ta'zim, angkat trofi juara Piala FA Malaysia 2023. Usai coret 7 pemain, TC Timnas U17 Indonesia bakal kedatangan 6 pemain diaspora baru. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan bahwa ada tambahan pemain diaspora pada TC Timnas U17 Indonesia. Pada gelombang pertama, ada 6 pemain diaspora dari 34 nama yang dipanggil ke TC Timnas U17 Indonesia. Namun, dari semua pemain diaspora itu terdapat 1 pemain yang belum ikut dalam TC Garuda Asia ini, yaitu Welber Halim Jardim. Meski belum semua pemain diaspora datang ke TC Timnas U17 Indonesia, ada 4 pemain yang dicoret oleh Bima Sakti. Dalam kesempatan yang sama, pada Minggu 23 Juli 2023, Erick Thohir menyatakan hal yang sama. Ketua Umum PSSI menyampaikan hal tersebut saat menghadiri seleksi untuk TC Timnas U17 Indonesia di Stadion Sriwedari Solo. Menurutnya, setelah pencoretan 4 nama, bakal ada 6 nama baru pemain diaspora di gelombang kedua. PSSI memanggil para pemain diaspora secara bertahap. Enggan bicara target di Asian Games, Indra Syafri fokus membantu Sintayong terlebih dahulu. Pelatih Timnas U23 Indonesia Indra Syafri masih enggan berbicara soal target di Asian Games 2023, sebab ia masih membantu pelatih Timnas Indonesia Sintayong. Menurutnya, target Timnas di Asian Games itu baru bisa dilihat setelah hasil drawing keluar. Untuk drawing Asian Games 2023 ini dijadwalkan bakal berlangsung pada 27 Juli mendatang. Pelatih berusia 60 tahun itu mengaku target itu akan terlihat jelas setelah diketahui lawan-lawannya. Selain itu, Indra mengaku belum bisa berbicara soal target Timnas U24 Indonesia. Karena saat ini, ia pun masih ikut membantu pelatih Timnas Indonesia Sintayong. Seperti diketahui, pelatih asal Korea Selatan itu akan dihadapkan dengan agenda padat skuad Garuda. Sintayong dalam waktu dekat akan menjalani pemusatan latihan untuk mempersiapkan Timnas U23 Indonesia yang bakal tampil di Piala AFF U23 2023. Ajang ini dijadwalkan bakal berlangsung pada 17-26 Agustus 2023. Selain itu, Sintayong pun harus segera mempersiapkan Timnas U23 Indonesia menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 2023. Inilah cara Indra Syafri boyong pemain abroad buat tampil di Asian Games 2023. Pelatih Timnas U23 Indonesia, Indra Syafri, mengaku ingin bisa memboyong 5 pemain abroad untuk tampil di Asian Games 2023. Timnas Indonesia dijadwalkan bakal menghadapi Asian Games 2023 yang bakal berlangsung pada 23 September sampai 8 Oktober mendatang. Ajang 4 tahunan tersebut bakal berlangsung di Hangzhou, Cina. Untuk menghadapi ajang ini, Indra Syafri mengaku telah memaparkan roadmap kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dalam roadmap itu, dia juga telah mengungkapkan rencana pembentukan tim. Pelatih yang juga menjabat sebagai Direktur Teknik PSSI itu mengaku akan memakai beberapa pemain dari 4 generasi.
4 generasi yang bakal digabungkan yakni pemain timnas U20 Indonesia yang gagal tampil di Piala Dunia U20, lalu serta pemain yang membawa timnas U23 Indonesia meraih medali emas di SEA Games 2023. Tak hanya itu, Indra Syafri pun mengaku ingin bisa membawa pemain abroad alias mereka yang bermain di luar negeri untuk membela tim Merah Putih di Asian Games 2023. Demi mendapatkan kabar baik dari klub-klub yang diperkuat pemain abroad ini, Indra Syafri mengaku akan melakukan komunikasi dengan baik dengan tim-tim terkait. Hal itu sebelumnya juga telah terjadi saat beberapa pemain seperti Pratama Arhan dan Marcelino Ferdinand bisa memperkuat timnas Indonesia beberapa waktu lalu. Menurut Indra Syafri, dengan komunikasi yang baik kepada klub-klub ini, dia percaya bakal bisa mendapatkan kabar bagus. Alasan Erick Thohir tunjuk Solo sebagai venue semifinal dan final Piala Dunia U17 2023. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sampaikan harapannya untuk Kota Solo usai ditunjuk sebagai venue semifinal dan final Piala Dunia U17 2023. Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah menunjuk Solo sebagai venue semifinal dan final Piala Dunia U17 Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan saat Erick Thohir hadir dalam seleksi timnas U17 Indonesia di Stadion Sriwedari Solo. Erick Thohir beberkan alasannya menunjuk Kota Solo sebagai venue pertandingan final. Kota Solo menurut orang nomor 1 di PSSI ini adalah kota bersejarah. Salah satunya adalah lokasi pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON pertama di Indonesia. Erick Thohir berharap banyak juga dari makna Solo sebagai kota yang penuh sejarah panjang di dunia olahraga nasional. Ex-presiden Inter Milan tersebut ingin timnas U17 Indonesia bisa membuat sejarah baru di dunia sepak bola. Profil Frank Wormuth, pendamping Bima Sakti di timnas U17 Indonesia. PSSI resmi menggait Frank Wormuth sebagai pendamping pelatih Bima Sakti di timnas U17 Indonesia. Kepastian ini diumumkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat mengunjungi seleksi pemain di Stadion Sriwedari Solo. Dilansir dari Transfermarkt, pria berusia 62 tahun tersebut mulai mengawali karir kepelatihan pada Juli 1998 dengan menjadi asisten pelatih Fenerbahce. 1 tahun berselang, dia menjadi pelatih kepala SC Pfullendorf hingga Maret 2001. Frank Wormuth telah menangani beberapa klub dari mulai 2001 sampai 2003. Lalu, pria asal Jerman tersebut memutuskan istirahat melatih hingga Juni 2004. Wormuth kembali menukangi tim yakni Union Berlin pada 2004 dan VfR Island pada Juli 2005 sampai 2006. Kemudian, pada Januari 2008 hingga Maret 2018, Frank Wormuth dipercaya menjadi ketua instruktur pelatih PSSI-nya Jerman. Di samping itu, Frank Wormuth menangani timnas U20 Jerman pada 2010 sampai 2016. Saat tidak lagi menjabat sebagai ketua instruktur pelatih PSSI-nya Jerman, Frank Wormuth melanjutkan karir di Belanda. Dia tercatat menangani Heracles Almelo dan FC Groningen. Patut kita nantikan apakah Frank Wormuth dapat membantu timnas Indonesia menjadi lebih baik lagi. Jordi Amat sang kapten Johor Darul Takzim angkat trofi juara Piala FA Malaysia 2023. ZDT sukses menjadi juara Piala FA Malaysia 2023 usai mengalahkan Kuala Lumpur City di babak final. Duel antara kedua tim tersebut digelar di Stadion Sultan Ibrahim Iskandar Putri. Jordi Amat diturunkan sebagai starter di laga tersebut. Tidak hanya itu, Jordi juga masih dipercaya menjadi kapten ZDT. Bek timnas Indonesia Jordi Amat menjadi salah satu pilar penting bagi Johor Darul Takzim dalam meraih gelar
dalam meraih gelar Piala FA Malaysia dengan rekor yang mencengangkan. Jordi selalu tampil dalam 4 laga Piala FA yang dilewati JDT pada musim ini. Dari babak kedua atau 16 besar hingga partai final, gawang JDT tak pernah dibobol lawan. Sejak 16 besar hingga final, JDT mengemas 14 gol dan tidak kebobolan sama sekali. Dibandingkan 2 keberhasilan sebelumnya di Piala FA Malaysia pada 2002 dan 2016, pertahanan JDT musim ini begitu mencolok lantaran bersih dari gol. Jordi Amat memegang peran penting bagi JDT musim ini, lantaran hampir selalu bermain di setiap laga.